Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Insyaallah pada sore hari ini kita akan mencari keberadaan Jala Seta, karena tadi malam selesai pengobatan itu Jala Seta ini sudah pergi lagi. Dia tidak pernah izin sama Madatuk. Kemana dia? Yang Madatuk takutkan dia bertemu dengan musuh-musuh besar. Ya, ini yang Madatuk takutkan. Makanya Madatuk akan mencarinya. Sebenarnya kemana Jala Seta ini? Dan alhamdulillah juga Madatuk sudah membunuh yang namanya Turimang. Mudah-mudahan Turimang ini mati ya. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Itu harapan besar dari Madatuk. Tapi ya, kabar utamanya memang saat ini Madatuk belum bisa yang namanya mendapatkan kembali pusaka Madatuk. Tapi bukan berarti kita menyerah dengan begitu saja. Mak Datuk akan siap mencarinya, ya, mencari keberadaan yang namanya pusaka tersebut. Insya Allah dalam 1-2 hari ini apabila Mak Datuk sudah mendapatkan minyak, ya, mendapatkan minyak dari pusaka ini, Mak Datuk akan memanggilnya kembali. Karena sampai saat ini sudah Madatuk terawang bahwa mereka pun belum bisa untuk menggunakannya. Mungkin mereka akan mencari titik kelemahan bagaimana cara menguasai dari pusaka Madatuk ini. Untuk itu sebelum mereka tahu, sebelum mereka mampu untuk menguasai senjata itu, pusaka itu, maka Madatuk akan cepat bagaimana caranya untuk menguasainya sendiri, memanggilnya bersama bantuan dari Datuk Panglima Kumbang. Karena Datuk Panglima Kumbang sudah berbicara kepada Datuk, dan juga begitu juga dari Dewi Samudra. Maka katanya, kau carilah dulu minyak yang biasa kau pakai untuk pusakamu itu. Kemanapun kau harus mencarinya. Dan ingat, tetap kau harus mencari minyak itu dulu, baru kau bisa akan memanggilnya. Begitu kata Datuk Panglima Kumbang. Makanya Madatuk sekarang ini ingin mencari minyak itu dulu. Alhamdulillah juga, ya, ternyata yang selama ini kita lihat dari pusaka tersebut hilang begitu saja. Rupanya ada orang dalam yang sudah keji perbuatannya. Beliau ini ternyata adalah Jabrik dan Black. Mereka memang sudah bersekutu dengan Udin Botak. Tak henti-hentinya mereka ini bagaimana caranya supaya dunia ini hancur oleh mereka. Entah kenapa, apa sebenarnya di dalam hati mereka, apa yang mereka inginkan di dunia ini. Hanya ingin melihat dari kehancuran. Ini yang aku tidak mengerti. Tapi dari semua itu, mungkin ini adalah Allah memberi tugas kepada kita agar kita bisa menghadapi mereka semua, ya, memberikan suatu jalan agar kita bisa yang namanya mengayuh kebahagiaan dengan kebaikan-kebaikan, agar kita mendapatkan amal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sendiri, untuk catatan hidup kita, yang mana apabila kita menumpas mereka, sudah barang tentu, ya, kita akan mendapatkan nilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Madatuk belum bisa menemukan yang namanya Jabrik dan Black ini. Mereka lari dari kontraan dengan begitu saja. Tapi insya Allah kita bisa akan menemukannya. Bagaimanapun juga hidup dan mati kita, Allah akan menentukannya. Jadi jangan kalian takut. Selamat sore Madatuk.
Tumben sekali. Bagaimana keadaanmu? Kalau kau lihat, aku saat ini lagi gembira, Madatuk. Oh, apakah kau tidak tahu dengan gurumu? Sudah, Apakah kau tidak berduka? aku sudah bisa tahu, Madatuk. Kau jangan bangga. Aku tahu semua. Bahwa kemarin kau sudah membunuh Guru Bang Udin. Nah, Memang. kau sudah berkata seperti itu. Mestinya itu adalah cerminan kehidupanmu. Kau harus bercermin dengan kematian gurumu itu. Berarti Allah tidak akan pernah meridhoi perjalanan kalian. Ingat itu. Bercermin, kata kau. Ya, Kenapa aku harus bercermin kepada orang yang sudah mati? Bang Udin, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mati. Semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Iya. Tidak peduli engkau, tidak peduli aku. Kalau itu aku tahu. Tapi ngapa aku mesti bercermin kepada orang yang sudah mati? Nah, inilah untuk kau cermin dari kekuatanmu sendiri. Gurumu saja sudah tergeletak mati begitu saja. Jadi bagaimana dengan dirimu? Hah? Guruku sudah mati. Ya, Tapi kau ingat, Madatuk, apa? seluruh ilmu daripada Oh, tidak perlu kau ucapkan. Tidak perlu kau ucapkan. Sebagaimana kau ucapkan bahwa engkau memang licik, Bang Udin. Kau memang sudah menguasai semuanya. Kau sudah memiliki ilmu dari guru-guru Turimang. Gurumu itu. Tapi sayangnya, Bang Udin, kukatakan sekali lagi kepada dirimu. Yang kau anut itu ilmu-ilmu sesat. Dan kau pasti akan mati seperti gurumu itu. Ingat itu. Sudah aku bilang, Madatuk. Berapa kali harus aku bilang dengan kau? Aku tidak pernah memikirkan orang yang sudah mati. Subhanallah. Aku selalu memikirkan bagaimana cara hidup untuk aku di kemudian hari. Nah, disinilah Madatu berbicara kepadamu, Bang Udin. Ya, ucapkan kepadamu. Seperti yang Madatu bilang tadi. Apabila kita mengingat kematian, maka tentu perjalanan hidup kita ke depan itu akan lebih baik lagi. Karena tidak ada manusia yang tidak mati di dunia ini. Bagaimana bekal kita di kematian hari nanti? Wajar. Ingat itu, Bang Udin. Wajar. Wajar kalau kau sekarang sudah harus memikirkan mati, Madatuk. Masya Allah. Kenapa? Subhanallah. Karena kau sudah tidak ada artinya lagi saat ini. Dan kukatakan sekali lagi kepada dirimu, sebelum semua akan menjadi kacau balau, tunjukkan di mana pusakaku. Tunjukkan. Ya, Alangkah bodohnya seorang Bang Udin. Bila mana barang yang sudah di tangan Bang Udin, harus Bang Udin berikan lagi kepada orang. nah iya. Sedangkan selama ini, pusaka itu menjadi incaran Bang Udin. Dan kepada sahabat-sahabat semua, Oh, dimanapun Anda berada, kau bawa kameramen kau. aku sengaja membawa gudang madu dan turimba di sini. Walaupun mereka tidak bisa kau lihat, tapi mereka ada di sini mengawasi kita. Nah, sekarang aku beritahu kepada dirimu. Aku beritahu kepada dirimu. Ini aku beritahu juga kepada subscriber semua dimanapun Anda berada. Apabila kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita cari nanti, Madatu akan mencari minyak dari pusaka ini. Kau pun akan merengek. Jadi, kau nggak ada minyak, Madatuk. Kau pun akan merengek-rengek dengan panas. Kenapa? Kenapa? Belum merasakan nanti. Karena saat ini pun kalian juga belum bisa menggunakan dari pusaka itu. Iya. Nah, Tapi sebentar lagi, Guru Bang Udin akan tahu semua dan membuka rahasia dari pusaka itu. sudahlah Bang Udin. Tidak cukup sehari 2 hari untuk menguasai dari kekuatan setan gober tersebut. Walaupun setahun akan kami lakukan, Madatuk. Iya, boleh. Silakan kau berkata begitu, tapi yang jelas, ku ingatkan kepada dirimu, Bang Udin, bahwa sebelum itu terjadi, maka pusaka itu akan kurebut kembali. Madatuk, apa kau bilang tadi? Rebut? Iya, aku pastikan bahwa akan merebut pusaka ini kembali setelah aku mendapatkan minyak pusaka ini. Ingat, kau boleh berbangga hati saat ini. Sampai mati, Madatuk. Kau tidak akan pernah terbeli daripada minyak itu. Sudah, Ingat itu. jangan banyak ngoceh. Jangan terlalu banyak ngoceh. Kenapa? Kita buktikan saja nanti. Kita buktikan. Tidak saja. boleh. Aku bicara seperti itu. Malu kau. Wah. Kau belum tahu, Kau belum tahu.
Aku sekarang sudah punya seluruh ilmu dari Uyun Notorogo. Sudah kumiliki. Hap. Hap. Maju Bang Udin. Tunjukkan kehebatan lo. Oh. Kau dengar? Oh. Berarti kau juga sudah memiliki menurunkan ilmu dari gurumu itu, Ki Uyun Notorogo, Iya. dengan ilmu bubu. Iya, kenapa? Aku tahu. Aku sangat tahu bahwa ilmu itu ada ilmu serua. Ya, Apa kau bilang? ilmu sarua. Ilmu apa itu? Seru-seru kau. Aku mengetahuinya. Hah? Karena dengan suara dengan bubu tersebut, itu adalah ilmu sarua. Itu adalah ciri khas mana? Ciri khas daripada Ki Uyun Notorogo. Aku sudah paham. Sebelum kau mengenal dari Ki Uyun Notorogo, aku sudah mengenalnya. Apa kau hantam Jadi- sekali lagi kau? Kau akan banggakan dengan ilmu bubu itu. Jelas aku bangga. Hah? Jelas aku bangga. Seorang Ki Uyun Notorogo saja bangga. Keluarkan semua ilmu dari bubu itu. Keluarkan. Jangan kau minum ada tuh. Jangan kau bangga. Sekarang ini kau sudah tidak punya kemampuan lagi. Walaupun aku, Kau jangan bangga punya walaupun jantung siluman itu. ya, Aku tidak akan pernah nah, takut. ini jantung siluman. Dan dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun kekuatan yang akan menerpa tubuhku ini. Tapi Mak Datuk, Hmm. katanya kau banyak saudara-saudara kau yang ada di sana sini. Jangan banyak omong. Jangan banyak omong. Kenapa? Sekarang kalau memang kau kuat, buktikan kemampuanmu. Hajar aku. Bukan. Begitu Aku saja. sedikit yang ingin kubahas dengan kau. Apa? Kau ingin membeli minyak itu sampai kapan? Kau akan bisa membeli minyak itu? Kukatakan sekali lagi. Ingat, aku tidak akan pernah memberitahu kepada dirimu. Tapi, ingat, dengan hitungan jam. Dengan hitungan jam saja. Nanti, kau akan merasakan panasnya api neraka jahanam. Iya. Ingat itu. Tapi kau perlu tahu, Mak Datuk, minyak itu tidak bisa kita beli dengan air ludah. Silakan kau berbicara apa adanya. Bicara. Itu baru. Jangan kau banggakan itu ilmu baru jurus- bubu-bubu Hah? itu. Ha? Itu baru jurus Ki Uyun Notorogo. Baru. Kalau jurus dari bubu-bubu itu tidak pernah kau banggakan. Karena kau, apabila kau kupukul sekali sentak saja dengan pukulan Dewi Samudra, kau akan bisa melihat, kau akan terpental jauh. Hah? Walaupun kau akan kembali lagi, aku tidak peduli, Bang Udin. Ingat, Bang Udin, ya, kukatakan kepadamu. Ingat, apabila Kau jangan ngoceh, Mak Datuk. karena begitu, Aku perlu bukti di sini. Aku butuh bukti di sini. Wah, kurang ajar kau. wah, itulah satu buktinya, ya, pukulan Dewi Samudra. Begitu dahsyatnya. Tapi aku yakin dia, kemampuan dia begitu kuatnya. Kita tunggu saja. Bismillah. Kau jangan bangga, Mak. Oh, Jangan bangga hidup kau. Kau kira aku sudah kalah? Kau kira aku sudah kalah, Mak Datuk? kalah Kau lagi. lihat jariku. Kau lihat jari ini. Jariku masih utuh. Lihat kau. Baik. Sekarang mau apa? Apa yang kau inginkan? Aku tidak apa-apa, Mak Datuk. Aku hanya ingin memberitahu kau. Jangan mimpi kau ingin menguasai dari pusaka setan kober itu. Dan juga kalian juga jangan mimpi untuk bisa menguasai dari kekuatannya. Kami sudah menguasainya. Kau jangan bohong. Pusaka itu udah di tangan Apabila kami. kau sudah menguasainya, sudah barang tentu kau sudah membawanya. Ingat, Iya. Tapi pusaka itu sudah ada di tangan kami, Mak Datuk. memang di tangan kamu. Tinggal nunggu hari. Betul. Aku tahu pusaka itu ada di tangan kalian. Tapi sampai detik ini, kalian tidak bisa menggunakannya. Iya. Jangan bohong. Tapi sebentar lagi. Sebentar lagi. Guru Bang Udin akan menguasainya. Ingat itu, Pak. Oh. Lebih baik jantung siluman itu berikan saja kepada Bang Udin. Kau tahu dengan jantung siluman ini. Iya. Jantung siluman ini pernah melawan dari sosok Bang Rai. Iya. Besok Bang Rey. Apakah kau mau seperti dulu saat aku menggunakannya? Tapi nyatanya
Sampai sekarang Bang Rey masih hidup. Memang betul. Berarti tidak. Karena aku tidak pula aku membuat satu permusuhan dengan Bang Rey. Karena saat ini aku sadar apa yang dilakukan Bang Rey saat ini memang betul-betul untuk membina semua spiritual, Iya. untuk menjadi yang benar. Membina Begitu orang saja. seperti kau ini. Membina orang-orang seperti kau menuju kesusahan. Kau sadar diri tidak kau? Hah? Sadar diri tidak kau? Kenapa? Kau bilang aku sadar diri. Aku tidak gila. Kau harus bercermin. Jauhi Bang Rey. Hah? Apa maksud? Tinggal ke Bang Rey. Ikut bersama aku. Hei, Kalau kau ingin hidup enak. jangan kau permasalahkan bicara-bicara seperti itu. Ingat, Bang Rey ada sosok pemimpin yang benar, yang itu harus dibanggakan. Tidak seperti dirimu ini. Hah? Mending Hanya saja kicodot-kicodot itu yang tidak benar. Seperti kalian. tapi lambat laun. Lambat laun kalau kau seperti ini terus menerus. Lambat laun kau akan terseret bersama mereka. Tapi aku tidak akan pernah menjadi kicodot. Ingat itu. Karena Walaupun aku terseret. tidak mungkin menang, Mak Datuk. Satu orang seperti kau melawan codot-codot yang puluhan orang. Tidak akan mempan kau. Ya. Memang luar biasa dengan ilmu-ilmu kalian, dengan kicodot-kicodot itu, karena kicodot akan datang di saat musiman tiba. Iya. Iya, di mana tempat ramai di situ dia akan datang. Itulah orang-orang seperti model kau. Itu tidak bisa dibanggakan. Justru orang-orang seperti dirimu bersama kicodot itu harus kita ratakan seperti Keratakan tanah. dengan tanah. Iya. Tapi mimpi kau. Wah. Kau sudah berbuat kasar terhadap Mak Datuk. Kau sudah berbuat kasar terhadap sore. Apa kau tidak sadar diri kau? Kau sebentar lagi pusaka kau akan membunuh kau di sendiri. Sudah kan katakan kepada dirimu, Bang Udin. Aku ucapkan kepada dirimu bahwa kematian kita Allah yang akan menentukannya, bukan dari pendekar bongkok yang kau bangga-banggakan. Iya. Memang semuanya itu ada di tangan Allah. Ingat, sebetulnya aku sudah pernah menemukan pendekar bongkok itu. Tapi memang pendekar bongkokmu itu licik. Jangan kau bilang licik. Dia lari dari medan pertempuran. Dia bukan lari. Dia banyak anak buah. Mak Datuk. Buat apa dia jadi seorang guru besar? Percuma dia punya anak buah banyak. Kalau orang seperti tidak mampu. Well, aku tidak peduli dengan mulutmu. Kau terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bicara. Kau tidak terima. Ini mau kau. Hop, hop. Ini mau. Hop, hop. Wah. Bang Udin, walaupun kau sekarang ini telah menuruni ilmu dari Turimang, kau boleh bangga dengan ilmu-ilmu Turimang. Tapi ingat, kau menguasai ilmu itu sama saja akan membawa dirimu ke neraka. Jangan kau ajari Ingat aku. itu. Jangan kau ajari aku. Aku hanya ingin kau sadar, Bang Udin. Lihat, aku dengar-dengar sekarang ini Ki Widotrogo sudah ingin bertobat. Bagus. Bagus seperti itu. Dan dia akan meninggalkan dirimu. Syukur alhamdulillah buat Bang Udin. Ya, Kalau dia mau tobat, jadi ada apa-apa, Bang Udin sendiri yang makannya. tapi aku ada lucu juga. Mau tobat. Aku tidak percaya dengan tobat-tobat semua itu. Syukur. Kapan Dan lagi dia ingat. mau tobat? Dan perlu kau ketahui, Skreber tidak akan pernah percaya lagi. Sejak dua orang yang sudah bertobat kepada Badatu, seperti Jabrik dan itu si Black. Itu terserah kalian. Jadi- Yang penting dia punya ingin. Tidak ada gunanya kalian bertobat. Lebih baik orang seperti itu kembalilah ke neraka. Aku jangan kau bilang aku mau tobat. Aku tidak akan pernah tobat. Ya. Yang aku tidak akan bertobat dengan Dan sebesar ingat, pada tu. dan ingat, ku katakan kepada dirimu, kau memang sengaja ingin menobatkan gurumu itu agar bisa menusuk kami dari belakang. Kalian semua licik, licik kalian. Oh, ini kau. Itu, itu maumu kan? Kamu memang licik, Bang Udin. Iya. Kau ingin menikam dari belakang dengan menobatkan, kau suruh Ki Widotrogo untuk bertobat. Iya. Hah? Memang aku sengaja untuk berbuat Dan seperti aku itu. sudah mendengarnya. Dia akan tobat bersama Haji Kotip. Iya. Dan itu akan menusuk dari belakang. Semua tidak akan percaya dengan semuanya. Dia sengaja
Sengaja Madatuk. Sengaja aku masuk aku. Sengaja. Hentikan mulutmu. Aku akan memasukkan orang-orang pilihan untuk mengambil seluruh pusaka-pusaka dari spiritual seperti kamu nih. Begitu. Kenapa? Dengan hitungan jam ku katakan kepada dirimu bahwa pusaka itu akan kembali. Ingat itu. Hitungan Dan kau akan menjerit. apa Madatuk? Hitungan jam. Ya. Lucu sekali. Silakan. Kau berkata sombong seperti itu. Iya wajar aku sombong. Karena orang Dari sombong. mana kau bisa beli minyak itu? Hah? Dan dengarkan itu. Orang sombong itu, Allah akan selalu benci dengan orang-orang sombong seperti dirimu. Terserah. Allah tidak akan pernah benci dengan orang sombong seperti aku. Justru kalian ya yang benci dengan kami. Karena kenapa? Kalian iri. Iri kalian ini. Pukulan Dewi Samudra. Wah! Oh. Wah! Wah! Kurang. Kau bisa menghilang saja. Aduh. Dia belum tahu dengan pukulan Dewi Samudra bersama pukulan. Ayo, datang lagi. Jangan kau bersembunyi. Jangan bersembunyi. Ayo. Keluarkan kemampuanmu. Aku ingin tahu. Ayo. Ini kau. Begini ya. Kenapa? Rupanya licin sekali otakmu. Iya. Oh, berarti Otakku memang licin pada tuh. Ah? Licin. Di jadi atas dalam otak inilah lahir pikiran-pikiran yang cemerlang pikiran cemerlang katamu. untuk mendatangkan uang. Pikiran yang menyesatkan semua warga kau bilang cemerlang. Ya kenapa? Hei Bang Udin, ku beritahu kepada dirimu, masih ada waktu kau untuk bertobat. Lihat semua skreber Madatuk. Skreber semua. Kau menyuruh aku dari tobat? tua. Percuma Madatuk. Masya Allah. Pusaka baru ku dapatkan, belum dapat ku kuasai. Aku harus tobat. Bang Udin, dengarkan itu ya. Walaupun kau mendapatkan pusaka itu, kau tidak akan pernah bisa untuk mencabutnya. Ku katakan kepada dirimu. Kau jangan sesumbar, Madatuk. Aku- Jangan sesumbar. Masya Allah Tuhan Rabbi. Subhanallah. Kau ini memang susah untuk diajari. Bang. Dengan tangan ini. Aku peleng pala kau nanti. Sampai Kau kapan bicara. kau sebenarnya? Kau sudah terjungkal-jungkal, terpental-pental, tapi masih datang. Memang kau memiliki suatu kekuatan. Tapi jangan banggakan kekuatanmu di depan Madatuk, Bang Udin. Hah? Ya ngawal semua ini kau. Aku datang baik-baik. Hei! Hah? Kau bilang aku yang mengawalinya. Iya. Kau yang mencuri pusakaku. Jalan setan sudah berkata kepada diriku. Iya kenapa? Masya Allah. Kenapa? Tuhan Rabbi. Inilah sahabat-sahabat. Orang yang tidak bisa dimengerti. Sudah tahu mencuri. Tapi berdalih kenapa? Apakah pikiranmu kau katakan cemerlang? Coba kau berpikir. Kalau kita mengambil hak orang lain. Itu tidak bisa dibenarkan. Inilah Bang Udin. Madatuk. Hah? Sudah aku bilang. Udin botak. Bukan sekedar botak. Di kepala inilah Madatuk keluar ide-ide cemerlang. Kau tahu rasa sekarang? Ku kirim Jabri dengan Black untuk bertobat dengan kau. Dan sekarang kau ingin kirim Kiwin Nutrogo, begitu? Bisa jadi. Agar seluruh pusaka-pusaka dari tim spiritual akan kami ambil. Apabila itu memang terjadi, maka sudah sangat tolol Haji Khotib ini. Ini pokok. Hop, tol. Wah! Gila. Kurang ajar kau. Kau Kurang hanya ajar kau. menggunakan kekuatan sepenuhnya. Dengar Madatuk ya. Camkan baik-baik. Kalau kau mempunyai nyali, kutunggu kau di pohon bambu. Apa? Kau ingin menantangku di hutan bambu? Kalau kau memang ingin pusaka itu, sebelum terlambat, kutunggu kau sebelum matahari terbenam besok. Baik Bang Udin. Tapi ingat, sebelum kau pergi dari sini, ingat, kau harus merasakan pukulan dari Datuk Panglima Kumbang. Hop! Wah! Wah! Setan kau. Aduh. Kemana dia lari? Setan Bang Udin ini. Sangat licik sekali Bang Udin. Hei, jangan lari! Jangan lari! Kemana kau?
Inilah, ya. Begitu panasnya aku dengan kelakuan dari Bang Udin ini. Ya, dia selalu bikin teror. Selalu bikin teror. Kita akan cari. Karena saya yakin. Madatu yakin dia masih berada di sini. Ayo, kita cari. Bismillahirrahmanirrahim.